Sejumlah lembaga survei mengeluarkan data terbaru elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Hasilnya ada sejumlah nama yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, misalnya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ahok, hingga Kaisang Pangarep. Anies sendiri sudah secara terang-terangan maju di Pilgub Jakarta 2024. Sejumlah partai tengah dekat dengan Anies, bahkan DPW PKB sudah secara resmi memberikan dukungan. Selain PKB, sejumlah partai lain juga mendekat ke Anies, DPW PKS DKI Jakarta hingga DPD PDIP DKI Jakarta. Sementara itu, Ridwan Kamil juga baru-baru ini justru mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu sebenarnya adalah kader Partai Golkar yang meminta dirinya tetap turun di Pilgub Jawa Barat. Bukan hanya Anies dan Ridwan Kamil, ada sejumlah nama lain yang cukup populer, seperti Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Ketum PSI Kaisang Pangarep. Berikut elektabilitas Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ahok hingga Kaisang Pangarep dari lembaga survei. 1. Lembaga Arus Survei Indonesia. Arus Survei Indonesia atau ASI telah melakukan survei terhadap 400 responden di Jakarta pada 23 hingga 29 April 2024 untuk mengukur elektabilitas para cagup DKI Jakarta. Berdasarkan simulasi 15 nama, survei ini menempatkan Ridwan Kamil di posisi puncak dengan elektabilitas 30,5%. Kemudian disusul oleh Anies dengan 29% dan PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono, 7%. Ridwan Kamil 30,5%, Anies Baswedan 29%, Heru Budi Hartono 7%, Ahmad Saroni 6,8%, Tri Risma hari ini 4%. 2. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ. Sementara hasil survei dari LSJ turut menempatkan nama Ridwan Kamil di posisi puncak elektabilitas cagup DKI Jakarta dengan perolehan 23,4%. Survei LSJ digelar pada 8 hingga 15 Januari 2024 lalu. Setelah RK menyusul nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini dengan elektabilitas 19,2% di posisi kedua dan Anies di posisi ketiga dengan 18,4%. Ridwan Kamil 23,4%, Tri Risma hari ini 19,2%, Anies Baswedan 18,4%, Basuki Cahayapurnama 8,7%, Heru Budi Hartono 5,5%, Kaisang Pangarep 3,9%. 3. Survei Proximity Indonesia. Berbeda dari dua survei sebelumnya, hasil survei dari lembaga Proximity Indonesia menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil berada di posisi ketiga dengan 12,50%. Ia kalah dari Anies yang berada di posisi pertama dengan elektabilitas 18,50% dan Ahok di posisi kedua dengan 14%. Survei ini dilakukan pada 16 hingga 25 Mei 2024 dengan total responden sebanyak 800 orang yang tersebar secara proporsional pada 80 kelurahan di Jakarta. Anies Baswedan 18,50%, Basuki Cahayapurnama 14%, Ridwan Kamil 12,50%. Konstelasi politik untuk perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta mulai beriak. Sejumlah kandidat mulai mengirim sinyal dan menyatakan kesiapannya bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pun tak lama lagi, yakni pada 27 November 2024. Sejumlah kandidat baru yang berpotensi ikut meramaikan konstelasi politik di DKI Jakarta, yakni mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dan mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki. Keduanya terlihat kompak mengunggah video ucapan terima kasih mewakili tim kampanye daerah Prabowo Gibran Provinsi DKI Jakarta di akun media sosial pada Senin 26 Februari. Riza bukan orang baru di Jakarta, ia juga tak asing di mata publik Jakarta. Sebab Riza pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta selama sekitar 2 tahun 6 bulan, dari 15 April 2020 hingga 16 Oktober 2022. Sementara Zaki yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta bukan pendatang baru di dunia politik. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Tangerang selama 2 periode, yakni dari 2013 hingga 2023.
Sebelumnya, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut masuk dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Ia berencana mengumumkan keputusannya secara resmi besok Kamis 29 Februari. Selain itu, nama lain yang digadang-gadang akan maju di Pilkada DKI Jakarta ialah Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini dikenal karena berhasil mengawali karir politiknya dari nol. Ia lahir di Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum terjun ke dunia politik, Saroni bekerja sebagai supir di perusahaan pelayaran. Perlahan tapi pasti, karirnya merangkak naik sebagai direktur. Lantas siapa kira-kira yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024? Kita tunggu saja.